2040 kita menjadi top 5 ekonomi dunia, sesuaikan dengan siklusnya dan keadaan ekonominya. Halo Aksa Heroes, selamat datang di Excellent Podcast. Be excellent, be the best, know you can. Bersama saya Cleopatra Sunjoyo yang akan menemani Aksa Heroes semua di dalam episode ketiga. Belakangan ini dengar berita mengenai ketidakpastian ekonomi, mulai dari perubahan suku bunga, bahkan dinamika pasar keuangan. Dan banyak sekali juga yang bertanya-tanya akhirnya apakah ini waktu yang tepat untuk berinvestasi atau lebih baik menunggu. Di episode kali ini kita akan membahas tuntas bagaimana cara kita mengambil keputusan di tengah ketidakpastian ekonomi. Pastinya tidak hanya itu, kita juga akan membahas bagaimana kita menentukan strategi investasi di tengah kondisi yang tidak pasti ini. Dan tentunya saya tidak sendirian, sudah hadir bersama-sama dengan kita ada Bapak Alfred, Director Sales and Marketing dari PT Aksa Investment Managers Indonesia. Halo Pak Alfred. Halo Cleo. Apa kabar? Kabar luar biasa. Luar biasa ya, sehat-sehat ya Pak ya kabarnya. Tentu saja. Baik, terima kasih Pak Alfred sudah meluangkan waktunya dengan untuk berada bersama-sama dengan kita di podcast episode ketiga bersama PT Aksa Financial Indonesia. Baik Pak Alfred, mungkin saya mau starting with satu kalimat yang sering banget kita dengar recently di social media, bahkan di kalangan anak-anak muda, yang disebut dengan in this economy, Pak. Nah, menurut Pak Alfred, maksud dari in this economy itu seperti apa sih? Oke, ini menarik nih karena memang belakangan ini juga ngeliat di TV juga ya, atau iklan. Kayaknya in this economy itu kesannya kayak skeptical ya. Skeptical ya? Skeptical, karena mungkin apa ya? Karena mungkin banyak orang ngelihat sekarang tuh kesannya daya beli masyarakat turun. Ya. Kemudian banyak juga ketidakpastian di pasar misalnya, atau hukum misalnya, atau kasus-kasus lain. Jadi banyak anak-anak muda atau masyarakat pada umumnya itu skeptical gitu, in this economy seperti apa. Dan juga kita juga banyak melihat ketidakpastian dunia, misalnya kayak perang ya Amerika dengan Iran. Kemudian harga minyak naik, ya orang-orang yang isi bensin Pertamax kan baru naik juga. Itu juga langsung melihat kayak, aduh kok hidup tambah susah gitu, in this economy itu mau gimana gitu. Nah, tapi sebenarnya ada baiknya sebelum kita pesimis atau sebelum kita skeptical, mungkin ada baiknya kita ngelihat data dulu, bener nggak sih ekonomi itu lagi susah, bener nggak sih daya beli masyarakat tuh lagi turun gitu loh. Jadi kalau saya sih ingin memulai atau menjawab pertanyaan tadi itu dengan buka data sedikit deh. Oke, sure. Yang pertama itu mungkin kita lihat angka inflasi deh. Sebenarnya inflasi itu kan gampangnya, itu kan kalau terlalu tinggi artinya harga barang-barang naik terlalu tinggi, ya kan? Dan kita ngelihat nilai uang yang kita miliki itu jadi jauh berkurang ya nilainya. Nah, tapi apakah benar inflasi kita itu tinggi? Apakah benar inflasi kita itu menggerus nilai uang kita? Jawabannya adalah secara data, inflasi kita beberapa tahun terakhir ini adalah inflasi dengan tingkat terendah dalam histori atau dalam sejarah. Ya, kisarannya itu di antara 2,5 sampai 3%. Kalau kita melihat mungkin 10 tahun terakhir, inflasi itu jauh lebih tinggi rata-ratanya daripada sekarang 2,5 sampai 3. Kalau 10 tahun terakhir mungkin kita ngeliat di angka 6 sampai 7%. Ini kalau kita looking back ya. Looking back, betul. Kita ngelihat ke belakang. Kalau ngelihat 20 tahun ke belakang gitu ya, mungkin angkanya di double digit gitu, belasan. Wow. Atau mungkin kalau mau lebih mundur lagi seiring dengan umur saya gitu ya, di zaman Orde Baru atau mungkin pada waktu zaman saya waktu mulai kerja atau pas lagi kuliah itu mungkin angkanya juga double digit gitu, belasan persen gitu. Jadi artinya yang sekarang 2,5 sampai 3% itu sebenarnya sangat rendah atau malah boleh dibilang kisaran yang terendah dalam sejarah Indonesia sebenarnya. Jadi dari inflasi sendiri kita melihat itu tidak menjadi suatu penghambat ekonomi ataupun menjadi sesuatu yang menurunkan nilai uang kita sebenarnya. Nah, terus orang bilang in this economy gitu. Kalau kita ngomongin ekonomi, apa sih yang dimaksud dengan ekonomi, ya kan? Ekonomi secara definisi itu adalah jumlah barang dan jasa dalam suatu negara gitu ya, yang bisa diproduksi atau yang dibeli dalam kurun waktu tertentu gitu dalam suatu negara. Indonesia, kalau kita ngomongin ekonomi Indonesia, itu bisa dilihat dari dua nih, dari ukurannya atau dari pertumbuhannya.
gitu. Ukuran ini means kapasitasnya, Total barang dan jasanya. total barang dan jasa. Mungkin inget nggak beberapa waktu lalu ada presiden kita Pak Prabowo bilang kita nih dalam waktu berapa puluh tahun ke depan atau 2030 atau 2040 kita menjadi top 5 ekonomi di dunia gitu. Nah, yang dimaksud dengan Pak Presiden itu adalah itu ukurannya. Oke. Gitu. Yang sekarang itu 1,4 triliun. Nah, nanti size-nya itu akan menjadi top 5 ekonomi in the world gitu. Sekarang mungkin rankingnya kalau kita ada meeting G20 kan kita masuk tuh. Mungkin kita ada di 17 kali atau 18, saya juga lupa. Tapi kurang lebih secara ukuran segitu. Nah, yang kedua, ekonomi itu bisa dilihat dari pertumbuhannya. Nah, pertumbuhannya itu kalau negara berkembang biasanya di atas 5%. Kalau negara maju biasanya 2-3%. Nah, Indonesia angka pertumbuhan ekonomi yang terakhir itu adalah 5,6%. Wow. Yang artinya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, total barang dan jasa tadi itu naik 5,6%. Bagus nggak menurut Bagus Cleo? dong. Bagus, ya kan? Karena di atas ekspektasi 5%, kemudian juga boleh dibilang masih tumbuh lumayan cepat 5,6%. Nah, cuman ada tapinya nih. Tapi Ada tapinya. Nah, pertumbuhan itu dilihat mana yang sebenarnya naik gitu. Jadi pertumbuhan ekonomi itu komponennya ada banyak. Oke. Ya, sebenarnya ada 4 sih. Yang pertama itu adalah konsumsi dalam negeri. Jadi misalnya kita beli kopi, beli makan, beli minum, kemudian orang belanja pakaian, kebutuhan primer, sekunder gitu ya. Pokoknya konsumsi dalam negeri. Biasanya dalam ekonomi itu sekitar 2/3 dari ekonomi gitu ya. Kemudian juga ada investasi, misalnya ada pembangunan infrastruktur, pabrik, jalan, seperti itu. Itu juga lumayan gede porsinya di dalam pertumbuhan ekonomi, mungkin 10-15% gitu. Nah, Tinggi. yang ketiga itu adalah government spending. ya, Nah, sekarang nih government spending lagi cukup ngetren ya, atau biasanya disebut dengan fiscal spending atau government spending. Kenapa ngetren? Karena pemerintah nih lagi dibilang jor-joran nih untuk spending. Salah satunya adalah MBG, tentu saja, makan bergizi gratis, dan juga Koperasi Merah Putih. Gitu. Dan yang keempat adalah net export import. Nah, Indonesia sebenarnya dalam kondisi yang cukup baik karena Indonesia itu ekspornya lebih besar daripada import untuk I don't know so many years lah already. Nah, jadi dari keempat komponen itu, kalau orang ngelihat tadi pertanyaannya Cleo tadi, indeks ekonomi itu komponen yang mana sih yang turun? Mungkinkah yang konsumsi dalam negeri? Mungkin. Ya. Yang pasti investasi sama government spending itu lagi kencang-kencangnya. Nah, balik ke angka yang 5,6% tadi, itu sebenarnya memang benar. Yang dominan tumbuhnya kencang itu adalah government spending. Karena memang belanja fiskal itu difokuskan kepada MBG dan Koperasi Merah Putih. Tapi yang waktu kuartal lalu sih MBG yang kelihatan banget. Kalau untuk konsumsi kita dalam negeri itu memang sedikit turun, tapi lucunya gini, ada pergeseran sebenarnya dari masyarakat kita yang memang sekarang lebih mengutamakan kebutuhan primernya. Jadi makan, dan mungkin rumah gitu. Tapi kalau untuk yang hiburan, segala macam mengalami penurunan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi balik-balik lagi untuk menjawab pertanyaannya, indeks ekonomi itu sebenarnya secara data inflasi baik-baik aja. Oke. Pertumbuhan ekonomi juga bagus, meskipun memang ada sedikit penurunan di konsumsi dalam negeri, tapi other komponen itu naik. Nah, sekarang menjadi pertanyaan adalah kira-kira kedepannya seperti apa, gitu kan? Betul. Dan sebenarnya ini bisa jadi pengingat juga bahwa kita tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan rasa takut dan juga ikut-ikutan tren. Betul Pak, banget. Ya? Karena kalau kita bedah nih berdasarkan data, ternyata not bad sebenarnya ya angka Not inflasi that bad kita sebenarnya. di belakangan ini Yeah. seperti itu. Dan ada yang menarik sebenarnya, satu hal lagi Pak yang saya pengen tanyakan nih ke Pak Alfred. Kalau tadi Bapak bilang memang ada implikasi dari government spending. Nah, aku pengen tahu nih Pak, implikasi directnya nih terhadap konsumen yang tadi Bapak sempat bilang bahwa daya belinya menurun. Sekarang masyarakat di Indonesia lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan primernya terlebih dahulu gitu. Tapi kalau kita lihat ada beberapa aspek juga, misal di sisi wellness itu ternyata growing-nya sangat amat luar biasa gitu dari sektor itu. Dan kemudian kalau kita balikin lagi ke daya beli, artinya sebenarnya daya beli masyarakat itu tidak menurun gitu ya, tapi shifting. Shifting, betul. Jadi ada sedikit priority changing atau perpindahan atau shifting priorities lah sebenarnya dari masyarakat kita. Kalau saya ngeliatnya simpelnya gini,
Kalau kebutuhan primer, makan, sandang, papan itu kan kayaknya pasti ya. Tapi makan juga kita ngelihat ada perubahan semacam kayak perubahan tren. Kalau dulu kan orang kayaknya spending mungkin yang kalangan menengah ke atas gitu ya, spending makan 200-300 ribu kayaknya masih oke lah gitu ya. Nah tapi sekarang kalau diperhatiin banyak banget muncul restoran yang harganya itu nggak terlalu mahal, tapi enak untuk kita duduk santai untuk lama. Wifi-nya bagus, suasananya juga menarik. Bisa work from cafe, bisa work gitu from ya, cafe. Nah, kebanyakan tuh sekarang kafe sama kopi tiam. Iya. Ya kan? Betul. Bermunculan baru-baru kafe, kopi tiam di mana-mana yang baru. Karena kenapa? Karena dengan spending mungkin bisa jadi di bawah 100 ribu, makanannya juga murah-murah, enak. Kemudian bisa berlama-lama juga di situ. Nah, kalau dulu mungkin restoran lebih high end, lebih fancy itu menjamur. Tapi sekarang kayaknya lebih tren ke yang model-model kayak kopi tiam gitu. Terus kalau untuk mungkin yang kalangan non-mall, non-kopi tiam, mungkin banyak sekali sekarang warteg-warteg yang istilahnya kayak brandingnya lumayan, menurut saya cukup bagus ya. Kayak misalnya apa sih, yang 24 hours, cabang keberapa, teman-teman tahu lah ya. Itu yang warna hijau itu warna hijau itu, ya bener, yang banyak pokoknya, tapi udah mulai distandarisasi gitu. Jadi kita ngelihat shiftingnya ke situ. Nah sekarang yang wellness tadi atau misalnya yang lebih berkaitan dengan lifestyle masih ada, tapi memang kalau menurut saya sih nggak istilahnya apa ya, se-FOMO kayak beberapa tahun lalu lah gitu ya. Jadi ada sedikit shifting lebih ke yang primer, tapi secara keseluruhan saya nggak melihat adanya penurunan daya beli yang masif gitu. Oke, jadi sebetulnya penurunan daya belinya tidak terlalu signifikan ya Pak? Betul. Karena kalau saya juga coba jalan-jalan di mall, saya juga agak bingung sebenarnya. Banyak yang bilang indeks ekonomi, tapi mall rame-rame aja. Iya, rame, parkiran penuh, tempat makan penuh, gitu ya. Dan juga bahkan tempat-tempat hiburan juga penuh gitu. Betul. Jadi sebenarnya indeks ekonomi itu apa? Iya. Tapi memang bisa dipahami sih bahwa indeks ekonomi itu orang ngelihatnya mungkin dari sektor tertentu emang kelihatan banget. Kalau yang paling orang sering komplain itu adalah harga bensin sekarang, ya kan? Tapi itu mau nggak mau harga bensin itu naik karena memang BBM yang non subsidi itu kan mengikuti harga minyak dunia, dan harga minyak dunia itu naik karena krisis geopolitikal yang meningkat juga dipicu oleh perang Amerika dan Iran. Dan itu yang membuat sebenarnya nggak hanya Indonesia, seluruh masyarakat dunia atau pelaku pasar dunia global itu khawatir nih akan hal ini. Karena kenaikan harga komoditas, kenaikan harga minyak ini itu akan memicu harga komoditas dunia, tidak hanya dengan minyak doang, tapi semuanya. Nah, implikasinya apa kalau harga minyak naik, itu inflasi juga akan naik. Akan mengikuti ya. Inflasi yang naik ini sebenarnya itu ibaratnya gini, kalau inflasi naik terlalu tinggi, itu ibaratnya kayak kita demam ya. Kita demam biasanya kalau kita sakit atau kita mengalami demam gitu ya, orang tua kita biasanya kalau kita masih kecil gitu ya, papa kita atau mama kita itu pasti akan ngasih obat yang ada di kotak obat rumah gitu. Biasanya apa tuh? Panadol ya, atau paracetamol segala macam. Gampang ditemui ya. Pokoknya gampang dulu deh. Pokoknya yang penting panasnya atau demamnya turun dulu. Nah sama tuh, inflasi itu kalau di ibaratnya demam, itu obat pertamanya itu adalah bank sentral menaikkan suku bunga dulu. Gitu. Jadi supaya inflasinya nggak naik gimana nih? Naikin suku bunga dulu deh. Gitu. Nah, supaya inflasinya itu tertahan atau terkendali. Nah, itulah yang sekarang terjadi di dunia. Jadi dengan adanya tekanan atau tren harga komoditas yang naik, dan itu akan menekan inflasi naik, makanya sekarang global trend itu melihat para central bank itu mulai menaikkan tingkat suku bunga. Kalaupun belum menaikkan tingkat suku bunga, tanda-tandanya atau conference persnya atau pidatonya biasanya itu lebih hawkish. Hawkish itu adalah istilah dari kata hawk ya, burung bulung elang, yang melambangkan bahwa bank sentral itu akan menaikkan suku bunga. Nah, Indonesia sebagai bagian dari ekonomi dunia nggak lepas dari tekanan ekonomi global ini, yang menaikkan tingkat suku bunga yang biasanya itu membuat ekonomi sedikit melambat. Nah, itulah yang membuat kenapa juga orang-orang mulai berpikir, aduh, harga BBM naik, terus juga inflasi mulai naik, bank sentral menaikkan tingkat suku bunga. Nah, itu akan membuat indeks ekonomi itu jadi sedikit lebih susah bergerak. Tetapi saya rasa pada saat ini semuanya masih baik-baik aja.
Gitu. Menurut Bapak saat ini masih baik-baik saja? Masih baik-baik gitu aja. Lalu bagaimana dengan statement beberapa orang, nggak cuma beberapa ya, mungkin banyak yang merasa bahwa di tengah ketidakpastian ini jangan dulu deh investasi. Nah, sebenarnya gini, investasi itu adalah sesuatu yang mungkin menjadi bagian dalam perencanaan keuangan. Dan sebenarnya bukan ditentukan oleh waktu kapan harus berinvestasi atau sekarang investasi besok enggak. Jadi sebenarnya something yang harus balance ya. Dalam perencanaan keuangan. Jadi kalau mungkin teman-teman secara fundamental setuju dengan banyak pakar gitu ya, bahwa perencanaan keuangan itu pasti ada berbagai komponen gitu ya. Yang pertama itu adalah savings atau arus kas, harus sehat, harus apa. Pokoknya yang sekarang ini nih kita orang yang memang menjaga arus kas kita itu bagus gitu ya. Jadi artinya hutang kalau produktif boleh, jangan terlalu banyak dan segala macam. Kalau bisa nggak ada hutang, ya arus kas lancar ya. Kemudian tabungan ada, dana darurat ada, ya kan. Dana darurat biasanya 3-6 bulan. Nah, protection nggak ketinggalan. Protection adalah komponen yang lain sebagai pelengkap investasi juga. Jadi ada arus kas atau savings, investasi, dan juga proteksi ya atau asuransi. Jadi semuanya itu harus berjalan dengan seimbang, semuanya itu harus ada di waktu kapanpun. Jadi mau di waktu siklus ekonomi seperti apapun, ekonomi lagi susah, indeks ekonomi, kemudian ekonomi lagi bagus, pokoknya semuanya itu harus ada punya porsinya, tetapi memang sesuaikan dengan siklusnya dan keadaan ekonominya gitu. Baik, dan itu pastinya juga perlu banyak konsiderasi ya Pak ya, untuk mengambil keputusan financial tersebut di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini. Dan juga banyak sekali masyarakat Indonesia saat ini tuh yang wait and see Pak. Bahkan ketika mereka mencoba untuk mengeksplor produk-produk proteksi seperti asuransi, mereka merasa di tengah ketidakpastian ini merasa belum butuh sebenarnya. Menurut Bapak seperti apa? Kalau dibilang belum butuh, nah ini menarik sih. Jadi untuk proteksinya ya, jadi kita ngelihat proteksi itu kan, kalau saya sih ngelihatnya itu kayak bangun rumah ya. Oke. Proteksi itu kayak bangun rumah. Jadi rumah itu kan terdiri dari fondasinya, ya kan. Kemudian ada temboknya, ada atapnya. Nah, kalau arus kas itu sebagai fondasinya gitu. Jadi artinya kalau kita pemasukannya lebih besar daripada pengeluaran, itu artinya fondasinya udah bagus tuh, ya kan. Kemudian investasi itu ibaratnya kayak untuk ngisi dalamnya, ya kan, ngisi dengan barang-barangnya, ngisi dengan kenyamanannya, dengan jaminan masa depannya segala macem. Nah, proteksinya itu adalah atapnya. Ya, kalau misalnya nggak ada yang melindungi, petir kan bisa datang kapan aja, hujan bisa datang kapan aja, badai, angin, ya kan. Kalau misalnya atapnya nggak bagus, mau seberapa apapun yang kita kumpulin, pasti akan rusak kalau kena hujan, ya kan. Nah, sama seperti proteksi juga, kalau misalnya kita sakit, atau kita kehilangan sumber penghasilan, atau misalkan ada, ibaratnya kalau orang bilang sekarang hari sial nggak ada kalendernya gitu ya. Nah, itu terjadi, maka yang bisa hilang bukan hanya harta yang udah kita kumpulkan atau keluarga yang kita cintai, tapi juga bisa semua yang kita udah kerja keras usahakan, hasilnya semua itu juga bisa hilang. Jadi harus ada atapnya, harus ada proteksinya yang memang bisa melindungi kita di hari-hari yang kita tidak inginkan tadi. Gitu. Baik. Jadi dengan kondisi seperti tadi yang Bapak jelaskan, justru saya bisa bilang lebih tepat jika kita siapkan fondasinya dulu, bahkan atapnya dulu ya Pak, kalau bisa. Atapnya berbarengan lah ya. Beriringan. Fondasi, kemudian rumahnya, isinya, dan tentu saja atapnya ya, bener harus ada juga gitu. Oke, baik. Jadi dengan poin tadi beriringan, artinya kita juga perlu mengambil keputusan finansial dalam artian tidak hanya investasi aja, tapi kita juga perlu consider untuk bisa memiliki proteksi. Yes, setuju banget. Dalam waktu yang bersamaan ya Pak ya. Seimbang lah ibaratnya. Oke, seimbang. Artinya di sini juga perlu ada alokasi budget yang cukup signifikan ya Pak untuk kedua kantong ini. Ada perencanaan yang matang lah untuk membagi porsi-porsi di mana nih saya harus tempatin investasi, di mana saya harus membuat proteksi yang bagus juga. Baik. Dan Pak Alfred di sini sebagai Director Sales and juga Marketing di bidang investasi sendiri, apakah ada tips yang mungkin bisa dibagikan untuk bisa memilih instrumen investasi yang tepat Pak di kondisi sekarang?
Oke, instrumen investasi sebenarnya ada banyak ya. Jadi kalau kita ngomongin soal instrumen investasi, kadang-kadang orang overwhelm atau istilahnya bingung nih, harus pilih instrumen yang mana. Nah, kalau secara sederhana sebenarnya instrumen investasi itu dibagi berdasarkan kelas aset. Ya. Kelas aset itu dibilang yang paling tidak beresiko atau resikonya paling kecil, biasanya kelas asetnya itu adalah pasar uang ya atau money market. Nah, instrumen yang dikategorikan sebagai money market itu adalah bisa disebut dengan deposito, kemudian saving, atau obligasi juga bisa, tapi obligasi yang memang jangka waktunya udah mau jatuh tempo di bawah 1 tahun. Jadi harganya udah nggak fluktuasi, sehingga bisa dikonsider sebagai risiko rendah. Nah, itu pasar uang. Kemudian naik sedikit risikonya disebut dengan pendapatan tetap. Ya, pendapatan tetap atau fixed income biasanya itu adalah dana investasi yang investasinya ke obligasi jangka menengah atau panjang. Gitu. Kemudian ada naik sedikit itu adalah campuran atau istilahnya gado-gadonya antara saham dan obligasi. Nah, itu resikonya menengah lah kurang lebih. Dan dalam kelas aset yang paling tinggi resikonya biasanya adalah kelas aset saham. Ya. Saham itu boleh dibilang kenapa disebut dengan risiko tinggi, karena memang tingkat fluktuasinya tinggi. Ya, jadi risiko itu nge-refer kepada volatilitas atau fluktuasi dari instrumen tersebut. Saya ambil contoh begini. Mungkin tahun ini boleh dibilang kurang beruntung ya, kurang bagus ya. Jadi saham Indonesia khususnya itu tahun ini di tahun berjalan atau year to date itu sudah minus mungkin sekitar 30%-an. Nah, kalau misalnya investasinya nggak jangka panjang atau investasinya hanya untuk jangka pendek, minus 30% itu kan lumayan. Apalagi kalau misalnya tujuannya itu untuk yang jangka pendek, misalnya untuk sekolahin anak, atau untuk menikah, untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak lainnya, minus 30% itu bisa membuat tujuan investasinya batal. Betul. Gitu ya. Jangan sampai mau menikah terus batal gitu. Nah, kalau misalkan kita melihat instrumen apa yang cocok untuk jangka pendek, ya tentu saja yang lebih rendah resikonya. Misalnya tadi kalau misalnya saya mau menikah atau saya mau mensekolahkan anak, saya ada kebutuhan yang dalam waktu 1 tahun, itu biasanya orang masukkan ke yang resiko rendah aja, misalnya kayak money market atau pendapatan tetap gitu. Jadi memang dalam memilih investasi itu harus melihat dulu nih profil resiko. Jadi saya berasa nyamannya di mana, dan juga kebutuhan investasinya tuh time horizon-nya panjang atau pendek. Gitu. Dan ternyata untuk kebutuhan anak sekolah itu masuk dalam kategori jangka pendek. Tergantung umurnya. Tergantung umur usia anaknya. Usia anaknya, betul. Jadi karena udah pengalaman nih ya. Anak saya kebetulan udah 2 dan udah kuliah dua-duanya, dan sekarang biaya pendidikan kan nggak murah ya. Jadi memang harus siapin dari awal. Dan bahkan sebenarnya dana pendidikan ini sudah saya siapkan sebelum saya punya anak. Gitu. Wow. Jadi kalau saya dulu mikirnya gini, karena dana pendidikan itu termasuk komponen yang harga kenaikannya itu atau inflasi pendidikannya itu tinggi banget. Bahkan menurut data itu bisa sampai 20-30% per tahun. Nah, jadi dana pendidikan itu harus disiapkan dari awal. Ya, jadi kalau misalnya kita bilang, oh anak saya masih kecil atau anak saya masih umur 5 tahun belum perlu nih disiapin, itu jawaban yang salah, karena dengan meningkatnya biaya pendidikan ini sedini mungkin disiapkan dana pendidikan itu bagus banget. Nah, kalau dulu saya nyiapinnya itu karena waktu saya siapin sebelum saya punya anak untuk ada posnya dana pendidikan, itu saya masukin ke saham. Kenapa saya masukin ke saham? Karena saya pasti pikir, oh masih 10, 15 tahun, 20 tahun ke depan gitu. Jadi artinya sangat make sense atau sangat appropriate, sangat tepat untuk menyiapkan tujuan jangka panjang dengan saham. Simpelnya, kalau tujuan investasinya itu di atas 5 tahun lah, boleh saya bilang ya, artinya jangka panjang, itu komponen instrumennya atau kelas asetnya dalam portofolio investasinya boleh ke saham. Boleh ya? Boleh ke saham, jadi mayoritas ke saham, boleh mengambil resiko. Tapi kalau misalnya jangka waktunya 1-5 tahun, jadi menengah, itu mungkin boleh yang campuran atau pendapatan tetap. Atau kalau misalnya di bawah 1 tahun, tadi yang tadi saya bilang, untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak atau jangka pendek, itu money market, itu yang lebih tepat untuk memilih kendaraan investasinya, gitu.
Oke, berarti Bapak sendiri sudah merencanakan sejak awal sebelum anaknya belum even lahir bahkan ya? Iya. Dan mengkategorikan ini sebagai perencanaan jangka panjang. Betul. Sehingga memang menempatkan di instrumen investasi yang cukup beresiko. Resikonya cukup tinggi ya Pak di saham. Namun mungkin adakah statement yang mau disampaikan kepada Aksa Heroes untuk rekan-rekan yang mungkin merasa profil resikonya ternyata tidak terlalu tinggi, namun ingin mencoba juga untuk bisa menerapkan financial planning seperti yang tadi Bapak sampaikan? Bisa banget. Jadi tadi kan kalau kita mundur sedikit, tadi kita bilang ada savings, ada investment, ada proteksi ya. Jadi semuanya itu harus berjalan dengan seimbang, berjalan dengan kesinambungan gitu ya. Nah kalau misalnya profil investasinya nih ternyata, saya konservatif banget. Ya. Saya kalau ngelihat market bergerak naik turun, kayaknya nggak bisa tidur nih. Ya kan, atau misalnya saya melihat harga oil naik aja sih udah jantungan gitu ya. Jadi itu mungkin saya nggak cocok nih untuk investasi di saham, banyak yang ngomong kayak gitu ya. Tapi sebenarnya pendekatan yang lebih ideal itu adalah dengan membagi porsinya itu sesuai dengan profil investasinya. Jadi maksud saya begini, konservatif pun sebenarnya bisa berinvestasi di saham, cuman porsinya memang disesuaikan dengan profil tersebut. Jadi nggak lebih dari 10-20% untuk orang-orang yang profilnya konservatif. Oke, Gitu. tidak lebih dari 20%. Ya, tidak lebih dari 20%. Kalau yang profilnya moderat, itu mungkin komponen sahamnya tidak lebih dari 50%. Tidak Ya, lebih dari ya, tapi kalau misalnya agresif ya silakan aja mau 80%, mau invest 100%, 90%, it's okay. Tapi again jangan lupa juga yang tadi saya mention, time horizon-nya juga harus sesuaikan. Ya. Even orang yang agresif pun kalau memiliki tujuan jangka pendek, ya jangan juga ke saham gitu ya. Ya. Ya misalnya orang yang profilnya agresif, masa nggak mau menikah juga gitu kan? Misalnya udah mau menikah 1 tahun, masa juga masukin semuanya ke saham, ntar jadi-jadinya nggak menikah gitu. Dan juga komponen ini juga jangan lupa juga nih bahwa tadi kan kita udah ngebahas investasinya, yang proteksinya ini juga banyak nih produk-produk yang disebut dengan PAID. Betul. Ya PAID itu adalah singkatan ya by the way, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi gitu ya. Nah jadi PAID ini boleh dibilang popularitasnya itu cukup tinggi di Indonesia karena memang biasanya itu dikaitkan ya dengan kebiasaan orang Indonesia. Nah, Cleo tahu nggak kebiasaan orang Indonesia itu apa? Suka yang instan-instan. Ya. Nggak mau repot. Nggak mau repot. Suka mau yang pahe ya atau paket gitu ya, paket hemat atau pokoknya mau yang instan deh. Ya. Makanya mungkin kenapa Indomie, nggak boleh nyebut merek ya. Nggak apa-apa nanti bisa. Jadi misalnya mie instan ya, mie instan itu di Indonesia itu juga sangat laku karena memang sangat nyaman atau sangat mudah untuk disiapkan. Nah, PAID itu adalah produk yang menyatukan dua komponen investasi dan proteksi. Ya. Jadi orang membeli satu dapatnya dua. Ya. Membeli satu produk PAID dapatnya investasi dan juga proteksinya. Nah, PAID ini di Indonesia dikenal juga dengan istilah unit link. Ya, unit link. Jadi secara definisi ini adalah produk yang menyatukan investasi dan proteksi. Nah, komponennya itu bervariasi, beragam. Jadi ada yang gede proteksinya, ada yang gede investasinya, ada yang single premium, ada yang regular premi. Jadi banyak sekali variasinya. Nah, ini memang harus dilihat nih. Orang kalau membeli PAID tadi atau unit link tadi itu memang harus dilihat mana sih yang sesuai dengan kebutuhan saya. Gitu. Indonesia kebetulan memang baru banget ya mengalami, kalau untuk PAID ini itu mengalami reformasi yang cukup signifikan. Karena OJK itu mengeluarkan POJK 5 tahun 2022 yang mengatur gimana cara produk PAID ini dijual, strukturnya seperti apa, yang sebenarnya bertujuan supaya penjualan ini dilakukan dengan benar. Ya dan kan? Untuk melindungi konsumen. Dan untuk melindungi konsumen juga, dan juga tentu saja tidak lebih penting lagi adalah untuk supaya konsumen itu membeli produk yang memang sesuai dengan kebutuhannya, gitu. Nah, produk ini menurut saya sih sebenarnya Indonesia itu menjadi pelengkap juga ya dari yang tadi komponen kita tadi yang savings, investasi dan proteksi tadi. Kenapa? Karena peraturannya juga berbeda sebenarnya dengan produk-produk investasi lainnya. Saya ambil contoh ya. Kenapa produk unit link ini bisa sangat diminati? Karena ada beberapa yang mungkin bisa berinvestasi ke luar negeri.
Oke. secara full ya, secara 100% dari portfolionya bisa gitu. Jadi peraturannya itu boleh atau memperbolehkan investasi ke luar negeri. Sehingga kalau misalnya lewat produk investasi yang konvensional seperti reksadana, itu kan sebenarnya investasi ke luar negerinya hanya lewat reksadana syariah, Ya. atau yang konvensional itu dibatasi 15% dari portfolionya. Sangat Tapi terbatas. kalau unit link boleh gitu untuk investasi semua. Kemudian juga ada produk-produk yang memang variasinya cukup menarik. Misalnya saya membeli investasi tapi dapat proteksinya juga cukup bagus. Ya, misalnya saya dapat proteksi jiwa, dapat proteksi kesehatan dan seterusnya gitu. Jadi boleh dibilang yang tadi saya bilang 2 in 1 gitu, dapat proteksi dan juga dapat investasinya gitu. Baik. Tapi menurut Bapak sendiri bagaimana ketika kita bicara tentang kaitan stigma masyarakat Indonesia terhadap produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi ini sendiri, Pak? Karena seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya, sebelum ada reformasi besar-besaran ya Pak ya, dari OJK, stigma masyarakat di Indonesia sebetulnya bisa dibilang tidak trust gitu ya dengan produk unit link ini gitu. Namun saat ini setelah ada reformasi, bagaimana menurut Bapak kira-kira? Nah, ini menarik nih. Sebenarnya produknya sih bagus, konsepnya juga bagus, dan tentu saja niatnya juga tentu saja baik ya dari pihak asuransi atau agen-agen. Itu juga menurut saya udah bagus. Nah, cuman memang karena segelintir mis-selling atau orang-orang yang menjual atau menawarkannya itu kurang tepat kalau menurut saya, itu membuat reputasinya itu menjadi kurang bagus gitu. Jadi kalau boleh saya tekankan dalam memberikan penawaran unit link ya atau PAID tadi, itu perlu diperhatikan beberapa faktor yang menurut saya cukup penting. Jadi yang pertama itu adalah dalam menawarkan itu tentu saja kita menawarkan dengan niat baik ya. Jadi artinya kita benar-benar memang melihat customer-nya butuh nih. Oh, customer-nya itu punya uang US dollar banyak nih, mungkin masuk ke yang ke offshore. Atau customer-nya itu melihat adanya kebutuhan untuk investasi dan juga untuk proteksi. Jadi niatan dari awalnya harus baik. Yang kedua itu adalah transparan untuk semua biaya-biayanya. Ya, cost of insurance, kemudian biaya tahunan, kemudian ada biaya asuransi lainnya, itu semua harus dijelaskan di awal supaya customernya nggak kaget juga dan udah bisa menghitung dari awal. Kira-kira saya sesuai nggak nih dengan kebutuhan ini. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi atau yang nggak dijelasin gitu. Nah, dan yang ketiga tentu saja produk PAID ini atau unit link ini juga sebenarnya karena ada komponen investasinya tadi, itu juga harus dilihat kelas asetnya, kemudian disesuaikan dengan profil investasi dan tujuan investasinya. Jadi jangan nasabah yang tujuan jangka pendek kasih saham berlebihan. Atau sebaliknya, nasabah yang memang tujuannya jangka panjang kok dikasih instrumennya yang lambat pertumbuhannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang harus benar-benar dicermati sesuai dengan keadaan dan kebutuhan nasabahnya. Dan tentu saja yang paling penting kalau menurut saya, investasi apapun itu ya, mau itu di investasi produk-produk yang konvensional ataupun PAID ataupun apapun, ada satu sebenarnya yang harus diingat adalah bahwa investasi itu adalah is a long game. Ya, it's a long game. It's a long term objectives untuk melakukan untuk mencapai tujuan investasinya itu. Karena kenapa? Pada dasarnya kita itu kalau kita mencoba untuk bermain pendek atau untuk menebak pasar atau untuk istilahnya kayak flip a coin atau most likely kita akan mengalami kerugian ya, karena boleh dibilang kita itu sebenarnya nggak didesain untuk main tebak-tebakan. Gitu. Nah, maksudnya saya begini, kita itu secara psikologi dasar sebenarnya manusia itu, kita itu nggak didesain untuk trading atau untuk tebak-tebakan jangka pendek. Karena secara psikologi dasar kita itu mencari nikmat, menghindari sengsara. Nah, kalau kita mencari nikmat, biasanya kalau untuk tebak-tebakan jangka pendek, kita begitu untung sedikit, kita langsung cairin. Karena kita udah dapat untungnya, udah dapat nikmatnya tadi. Tapi kalau misalnya kita melihat rugi nih, kan kalau kita langsung cut loss atau langsung rugi, itu boleh dibilang kita langsung mendapat sengsaranya. Nah, biasanya orang kalau rugi, nggak mau di cut loss. Panik tapi nggak mau di cut loss, ditahan terus. Jadi begitu ditahan terus, market makin turun, makin rugi gitu. Itu kalau trading jangka pendek. Jadi seringkali orang untung dikit diambil, rugi banyak, ditahan. Nggak mau cut loss. Jadi itu yang seringkali saya lihat buat orang-orang yang trading jangka pendek,
itu mengalami kerugian. Tapi kalau misalkan dilengkapi dengan kemampuan untuk mengelola keuangan atau psikologis tadi secara bagus, kemudian dibekali dengan pengetahuan pasar, dibekali dengan kemampuan untuk analisis teknikal dan fundamental dan seterusnya, itu banyak juga yang berhasil sebenarnya. Tapi memang nggak mudah untuk melakukan itu semua. Jadi untuk yang pada umumnya atau investor pada umumnya atau buat teman-teman semua, itu kita menganjurkan untuk investasi itu jangka panjang. Jadi it's a long game, invest long term. Jangan tergesa-gesa atau jangan terburu-buru untuk mencari untung aja, gitu sih. Jangan terburu-buru juga untuk mengambil keputusan saat dihantui rasa takut juga exactly. ya Pak ya. Jangan, iya betul, saya setuju banget. Jadi kalau kita lagi dalam keadaan takut atau keadaan panik atau dalam keadaan apa ya, gemeteran gitu ya, better kita take a step back, kemudian ambil napas, take the time that you need gitu ya, kemudian baru ambil keputusan. Karena seringkali apa yang kita ambil pada saat dalam keadaan yang kurang menguntungkan, biasanya keputusannya juga salah. Tergesa-gesa gitu. Baik, artinya dari statement yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Alfred, sebetulnya produk PayD ini merupakan produk yang tepat ya bagi masyarakat Indonesia, bisa dijadikan alternatif yang mungkin bisa dijadikan konsiderasi bagi rekan-rekan yang memang ingin paket komplit, sudah ada investasinya dan juga sudah ada proteksinya. Betul banget. Di sisi lain tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Alfred bahwa produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi bisa dijadikan alternatif pastinya bagi teman-teman semua. Baik Pak Alfred, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, di mana kalau tadi kita sudah membahas panjang lebar ya Pak mengenai investasi, bahkan produk yang dikaitkan dengan investasi juga. Jadi menurut Bapak apakah masih relevan nih untuk masyarakat Indonesia untuk melakukan investasi, dan juga sebenarnya prioritas apa sih yang perlu dilakukan masyarakat untuk bisa mencapai tujuan financial freedom mereka Pak? Iya, jadi kalau kita membahas mengenai financial freedom itu kan katanya berat banget ya. Jadi benar-benar kita udah bebas secara finansial, sudah mapan gitu, dan itu merupakan suatu status atau keadaan yang luar biasa bagus banget. Dan tentu saja dengan financial freedom itu karena memang ini perlu perencanaan yang sangat luar biasa, sangat matang. Ini kalau saya ibaratkan ini kayak kita mau merencanakan apa ya? Mungkin lari maraton kali ya. Oke. Mungkin Cleo pernah lari maraton mungkin? 10K doang saya. 10K ya. Nah, persiapannya apa aja tuh kalau mau 10K? Latihan lari, terus di zone 2 kebanyakan latihannya naikin VO2 max. Oke, wow. Itu keren banget ya kayaknya istilahnya. Nah, kebetulan saya udah menyelesaikan full maraton 42 kilo 7 kali. Wah. Jadi kalau persiapannya itu yang pertama kali itu tahun 2011 itu saya juga nggak tahu sih harus nyiapin apa, tapi I try my best. Yang biasanya itu saya beli buku pertama-tama itu adalah Guide to Run a Marathon gitu ya. Dan di situ dijelaskan bahwa you have to train consistently, berkala dari 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo, dan itu hampir tiap hari. Kemudian tentu saja fisik dan stamina yang bagus, juga melakukan angkat beban. Terus pas lagi hari H-nya juga harus nyiapin energi gel supaya nggak nutrisi yang bagus, carbo loading dan seterusnya. Jadi persiapannya itu seperti itu. Nah, financial freedom itu adalah suatu kondisi yang memang menurut saya bukan untuk jangka pendek, tapi untuk persiapan kayak lari maraton. Jadi apa aja yang harus siapkan? Tadi kita udah membahas tadi sebelumnya ya, bahwa arus kas harus bagus, hutang dijaga kalau bisa nggak ada. Kemudian ada dana darurat, dana yang untuk kehidupan sekarang ada, income lancar gitu ya. Jadi artinya kalau lebih bagus lagi ada passive income dan seterusnya. Kemudian investasinya juga mulai pelan-pelan disiapkan pos-posnya, pos untuk pensiun, pendidikan anak, jalan-jalan, semua itu udah ada lokasi-lokasi atau pos-pos yang memang disiapkan tiap bulan saya masuk berapa untuk investasinya. Kemudian pada saat waktunya nanti emang tujuan investasi tercapai, nasi pos tadi boleh tuh dicairin. Jadi misalnya kalau saya sudah emang anak-anak udah kuliah, ya udah yang tadinya saham yang udah disiapin untuk kuliah ya boleh dicairin. Kenapa? Karena memang itu untuk biaya kuliah yang sekarang mahal banget.
gitu. Kemudian kalau misalnya saya belum pensiun pada saat ini, yang post pensiun itu tetap saya isi terus. Jadi tiap bulan tetap dialokasikan sejumlah dana yang masuk untuk dana pensiun tadi. Nah, terus yang ketiga adalah proteksi tadi, itu juga nggak boleh ketinggalan. Karena proteksi itu merupakan atapnya, yang tadi saya bilang. Bahwa kalau kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu mengenai kesehatan kita ataupun ada kerugian-kerugian lain, itu adalah sesuatu yang harus dijaga. Jangan sampai semua hasil kerja keras kita, semua investasi kita itu hilang karena gara-gara ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Dan asuransi itu tentu saja bisa bervariasi ya. Jadi artinya bisa mulai dari yang tradisional, health and protection, health and life, itu tentu saja harus ada. Kemudian sebagai pelengkap juga itu adalah ada PID juga atau unit link tadi, karena secara regulasi unit link ini berbeda dengan produk yang lain, dan itulah yang membuat menjadi pelengkap. Jadi salah satunya adalah misalnya bisa berinvestasi ke luar negeri atau offshore, atau berinvestasi ke instrumen-instrumen yang memang biasanya produk konvensional lain juga tidak butuhkan gitu ya. Jadi seperti itu. Kenapa tadi saya bilang offshore juga menarik, karena di AFI sebenarnya dulu ada produk yang investasinya ke Amerika ya, ke pasar saham Amerika. Tetapi sekarang mungkin udah tidak ditawarkan lagi, tapi ada nasabah yang masih berinvestasi di sana sebenarnya. Nah, mungkin kalau kita melihat track recordnya sih produk ini bagus banget gitu ya, karena pasar Amerika itu juga sekarang lagi naik terus nih, meskipun dalam keadaan perang dengan Iran. Amerika itu pasarnya itu sangat berkonsentrasi terhadap sektor teknologi dan juga yang berbasis dengan AI ya, artificial intelligence gitu. Jadi secara return dan track record juga cukup bagus gitu. Jadi makanya kenapa saya bilang tadi PID atau unit link itu bisa menjadi pelengkap dalam perjalanan menuju financial freedom tadi. Dan artinya juga produk ini sebenarnya menawarkan flexibility juga ya Pak ya, tidak bisa sembarangan diakses oleh investor secara umum. Jadi biasanya memang tiap-tiap perusahaan asuransi itu memiliki PID yang berbeda-beda juga gitu ya. Nah, tentu saja itu tergantung dari kebijakan perusahaannya dan juga partner kerjasama manajer investasinya siapa gitu. Jadi kalau di AXA Financial Indonesia, kita tentu saja melihat banyak partner-partner manajer investasi yang terkemuka ya, track record juga bagus. Nah, salah satunya tadi dari AXA Investment Manager ya kan, yang menyediakan offshore tadi. Oke, luar biasa sekali. Baik, tidak terasa 1 jam kita sudah ngobrol, Pak Alfred. Udah ya? Menemani AXA Heroes di sini. Mungkin dari Pak Alfred ada closing statement yang ingin disampaikan kepada AXA Heroes. Boleh. Sebelum kita akhiri. Oke, jadi AXA Heroes mungkin kalau secara singkat apa yang tadi kita bicarakan itu sudah panjang lebar ya, dari in this economy sampai dengan pilihan investasi, kemudian pilihan PID dan seterusnya. Mungkin pesan saya yang terakhir adalah sebagai penutup, selalu lakukan perencanaan keuangan yang seimbang ya, antara savings, investasi dan proteksi, karena semuanya itu penting. Lakukan itu dengan melihat kondisi dari kita sendiri ya, profil risikonya kita dan juga tujuan investasinya. Kemudian jangan lupa juga ngelihat dari keadaan ekonomi atau siklus ekonomi sekarang, investasinya lagi enak di mana, bagus di mana. Bisa selalu melihat update ulasan pasar dari AXA Investment Manager. Di situ teman-teman juga bisa melihat keadaan ekonomi sekarang lagi gimana ya kan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kalau dari saya, jangan lupa juga untuk selalu menyesuaikan time horizon dari tujuan investasi teman-teman. Jadi selalu mempunyai alokasi portfolio yang sesuai dengan time horizonnya gitu. Dan seringkali memang time horizon itu adalah jangka panjang. Jangka panjang. Gitu. Long game. Baik, AXA Hero semua, terima kasih sudah mendengarkan podcast episode ketiga. Senang sekali bisa menemani AXA Hero semua. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Excellent, be the best, know you can.